Kita boleh melihat karya Tuhan yang sungguh besar di dalam hidup.
Suasana surga turun atas kami. Kami boleh merasakan pengorbanan Tuhan yang sungguh besar kepada kami. Dan kami boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau, lebih sungguh-sungguh di dalam mengasihi Engkau Tuhan. Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami boleh serahkan di dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat sore. Kita boleh bersama-sama tempat ini beribadah. Kita boleh merayakan hari Jumat Agung di mana Tuhan telah mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh kita melakukan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menebus karena kasih-Nya yang begitu besar dari kita. Kita mau bersama-sama akan satu pujian. Bilurnya akan kuasa menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Haleluya.
siraman adalah Tuhan kita boleh tetap semakin kuat berjalan bersama dengan
ada yang lain Tuhan. Hari ini menjadi perenungan setiap kami Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami menyadari tanpa Engkau tidak ada catatan dalam sejarah hidup kami. Kami boleh hidup, kami boleh mempunyai historis kehidupan. Itu karena Tuhan mencatatnya dalam kitab kehidupan. Dan ketika kami hidup, warna Tuhan itulah, warna Raja itulah yang membentuk dan memproses kami serupa dengan gambarnya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku kami mengaminkan worship kami, penyembahan kami hari ini di hadapan Engkau hanya karena Engkau Tuhan. Sore hari ini, sore yang sama 2000 tahun yang lampau, Engkau ada dalam dunia orang mati. Engkau sedang dituduh, Engkau sedang ditikam, Engkau sedang masuk di dalam alam roh, dan Engkau sedang ditawan. Hari ini, walaupun baru jam 3 tadi, menurut penanggalan kitab suci, Engkau berkata, Teteles, sudah selesai pekerjaan. Tapi di alam roh, hari ini Engkau masuk dalam dunia kematian. Engkau sedang dipercakapkan dalam dunia. Dan hari ini kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa. Kami sedang dibawa tentang pengertian Tuhan idola kami. Dan kami harus berbuat apa Tuhan? Jika Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah mati, seperti apa rasanya? Kami terpecah seperti murid-muridmu terpecah, hilang pada komunitasnya. Mereka takut, mereka sembunyi, mereka menyalahkan diri mereka masing-masing. Bahkan mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bunuh diri. Tetapi hari ini Kau bawa kami di hari Jumat ini, hari momentum Teteles. Tuhan sudah selesai melakukannya. Biar kami sadar Tuhan, dalam berita firman, kami sudah selesai dengan diri kami. Kami sudah selesai dengan sejarah kami. Engkau memulai yang baru, Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami. Olehnya Tuhan, biar refleksi firman Tuhan sore hari ini membawa kami memaknai apa arti Jumat Agung bagi setiap kami. Bila hati kami mulai semeleh, kami sumelehkan di bawah salib. Hati kami
kami letakkan, kehidupan kami letakkan di bawah salib. Biar salib Tuhan yang nampak, yang membuat kami hari ini boleh sadar kami perlu satu pribadi yang mati hari ini, dimakamkan, disembunyikan di perut bumi, di alam disembunyikan. Dan kami perlu apa Tuhan? Ya kebenaran firman yang kau perbincangkan hari ini menjadi seri kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan. Bila hati yang sedih, hati yang murung, kami yang gak bersemangat, kami yang patah Tuhan, kami boleh dipulihkan dengan makna yang sebenarnya Jumat Agung ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan ambil HP saya karena di sini ada firman Tuhan yang tadi pagi kami share kepada jemaat Tuhan. Karena saya sungguh terenyuh di tengah-tengah tadi kemarin perbincangan di WA. Pak, apa yang harus saya lakukan ketika saya menyambut Kamis Putih, kami menyambut Rabu Abu, kami menyambut Jumat Agung, dan kami menyambut Sabtu Suci, dan menyambut Minggu Kebangkitan. Maka hari ini kita dibawa di tengah-tengahnya hari Jumat, di mana kita semua yang kita bisa menyimak di WA Penggembalaan bahwa sungguh saya membaca, kita sadari bersama-sama yang bisa berpasan, yang bisa sama Pak David. Rupanya jika nanti kita bisa tontonkan satu film The Passion of Christ yang ada di WA grup kita, wow, ada satu catatannya mengeri dan sedih. Bahkan ketika tulisan itu saya baca, saya pun sebagai seorang aktor yang terkenal, kami pun sebagai seorang sutradara yang wow, sungguh terkenal mendapatkan film terbaik saat itu dari segala zaman. Dia katakan, aku gak sanggup untuk memikul salib, mendekati keserupaan. Salibnya mendekati keserupaan dengan yang aslinya si tokoh utama, si pemeran Yesus tadi berkata, aku gak sanggup, bahu saya lepas, bahkan oleh tim yang ada dikurangi. Bahkan saya baca lagi sepanjang Jumat ini, di-share lagi bagaimana paku yang diberikan, bagaimana palang yang diberikan oleh Yesus. Wah, saya tidak habis pikir, Jumat Agung itu kenapa menjadi sakral bagi setiap kita orang percaya, bagi setiap kita yang merayakan, begitu sakral, begitu fenomenal itu kalau bahasa sekarang. Sutradara sekeras apapun tidak sanggup menjalani peristiwa campuran seperti itu, karena ketika saya baca tadi, dia meleset dari titik, nanti baca direnungkan, ini kesaksian nyata. Terluka sedikit, begitu dia kepingin membalas rasa sakitnya kepada orang yang mencambuk, walaupun sudah dilambari. Apalagi Yesus yang tanpa lambaran capek itu. Itulah Jumat Agung. Jumat Agung yang tidak seperti Jumat-Jumat yang lain. Jumat yang memberikan momentum bagi setiap kita. Olehnya, ayo kita sama-sama membuka Alkitab kita yang sudah saya share lewat yang WA, yaitu Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Ya,
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Alenia bagian A dan perasaan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Tanda kerjanya, presentnya demikian. Aurisnya itu Yesus satu kali untuk selama-lamanya, tidak mati yang kedua kali, tidak mati yang ketiga kali, atau mungkin perlu mati di zaman milenial ini. Yesus satu kali, itulah kenapa dia katakan aku Jumat. Walaupun hari ini di kuburan-kuburan juga leganya, karena mungkin ini Jumat Kliwon, sehingga kuburan banyak saudara tetangga kita Muslim datang ke kuburan untuk bersih-bersih kuburan karena hari yang baik. Hari ini kata firman Tuhan, Jumat Agung itu lebih baik daripada hari yang disakralkan oleh saudara, tetangga ataupun tradisi. Kenapa? Karena dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan ketika kita melihat mati dan dosa, maka kita melihat satu judul lagi, undangan kematian. Tentunya ini menjadi satu statement bagi kita. Karena hari ini yang datang ke gereja isinya Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Kadang-kadang maaf bicara, ada gereja yang mengisi ibadah kita dengan pujian sorak-sorai. Tidak. Pasca itu perkabungan di tradisi Alkitab. Mereka tinggalkan rumahnya yang mewah, rumahnya yang sederhana, rumahnya yang gak baik. Mereka tinggal di pelataran. Mereka makan roti sayur yang pahit, daging yang pahit, menggambarkan bangsa Israel keluar dari pembelaan Tuhan. Pasca identik dengan tidak senang, tidak ada sukacita, direfleksikan lewat seremonial gereja Katolik yang saya dapat hari ini. Ada Yesus di gereja yang disalibkan. Gereja sedang bersedih, dengan lain kata orang sedang diundang dalam kematian. Enggak ada kita diundang. Nah, besok hari Minggu undangannya utama kita. Tapi kan hari ini kita diundang kematian. Siapa yang mau undang untuk mati? Tidak. Hanya satu kisah dalam Alkitab, sehingga aku tidak diundang kematian bukan karena untuk mesongan atau untuk sangsem, enggak, tapi kita diundang untuk melihat siapa yang mati dan menyadarkan kita bahwa tanpa kematiannya tidak ada, ayat yang di situ dari rumah, tidak ada kebangkitan. Tidak ada mahkota di balik salib. Ketika salib ada, pasti ada mahkota. Dan ketika ada kubur di sana, ada kuasa. Ini tiga elemen. Jumat Agung kita sedang diundang dalam sebuah kematian yang akbar, kematian yang bukan sekedar fenomenal, tapi kematian yang menyadarkan kita umat Tuhan. Itulah Jumat Agung. Agungnya di mana? Karena kematiannya untuk suatu kebangkitan. Kematiannya yang dikubur dan tidak ada kuasa kubur. Dan kematiannya itu menunjukkan salib itu adalah mahkota. Dan itulah identitas kita. Jumat Agung membuat undangan kematian itu memiliki satu kata, identitas. Identitasnya apa? Pasti tulisannya. Kalau kita diundang dengan kematian dan akhirnya kita menanggapi sangsem atau mesong, atau mungkin tidak lain, berita lain kita datang, pasti di situ ditulis ALM, Almarhum
Beda kalau hari ini kita datang di pesta, istilahnya bukan itu. Tapi kalau kita dipanggil dalam undangan kematian, sepertinya kita sedang dibawa pada satu status. Status kita mau apa? Status kita mau apa? Mau hidup atau mati? Hidup bagi Tuhan atau mati atau untuk mendapat ini. Hari ini Tuhan mengajar, Tuhan mengundang kita di Jumat Agung. Seluruh gereja di Kembang ini kita sedang diundang kematian untuk menyadari identitas kita seperti apa. Coba kita lihat dalam Roma pasal 2, 6 ayat 2. Nah, tadi yang pertama identitas kita. Sebab betul Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalam dosa? Di dalamnya, artinya di dalam dosa. Ketika kita merayakan Jumat Agung, kita sedang diidentikan. Kita itu yang mati, almarhum. Kita yang datang dalam sangkang atau mesong. Kita masih hidup, kita belajar. Itu temanmu, itu kawanmu, itu jemaat Tuhan, itu pendeta, itu apapun status sosialnya. Kita sedang diidentitaskan. Tidak bisa hari ini ketika kita datang, firman Tuhan katakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma katakan, bagaimana kita bisa hidup? Hari ini kita diundang di kematian Kristus. Bagaimana kita hidup? Identitas kita bagaimana? Apakah kita hari ini hidup tapi rupanya kita mati? Kita hidup memang betul, tapi mati. Contohnya nanti kita baca di kitab Injil Lukas, murid-murid Tuhan, identitasnya murid meninggalkan jadi statusnya, identitasnya murid Yesus, tapi dia nggak mengerti maksud perkataan Yesus. Perkataan Yesus lupa. Kita datang di hari ini datang bukan sekedar kita merayakan, tapi kita sedang diundang Yesus dan Jumat Agung itu untuk membuat kita status kita. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih tetap hidup di dalamnya? Artinya hiduplah di dalam Tuhan. Kita diajar hari ini diundang dalam Jumat Agung untuk kita mengerti identitas kita bukan almarhum atau bukan kita masih hidup, tapi sekali-kali dikatakan kata harus hidup di dalam Tuhan. Yesus memang harus mati karena salib itu mahkota kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan kemarin ketika Yesus mau masuk, cerita di sini minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Petrus sengaja menarik Yesus. Yesus jangan masuk ke salib, aku rak trimo. Maka Yesus menghargai Petrus yang di dalamnya ada iblis. Ternyata kau iblis, sebab kau tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dan inginkan. Bahkan dalam cerita yang ditulis yang saya share, bahkan ketika satu aktor diangkat di tiang gantungan yang namanya salib, tiba-tiba ada gelegar yang menghantam aktor itu, sehingga orang sekitarnya, wis Tuhan Yesus mati tenang, si sambil gede. Tapi faktanya memang dia semaput. Faktanya yang saya baca tadi, Yesus tidak, pemeran Yesus tidak mati, sebab ada peperangan di atmosfer yang lain. Peperangan, bukan hanya perang tentang membuat film, tetapi dalam dunia roh, dunia spiritual, peperangan
ini kebenaran mau jadikan saksi, kesaksian hidup, sehingga disetel jadi bukan yang mendapatkan penghargaan, tapi hari ini kita lebih daripada Yesus yang mati mengundang kita dalam kematian kita jelas identitas kita. Hari ini Bapak Ibu kita harus diatur jalan identitas kita. Saya belajar memberi kartu jemaat dengan harapan saya juga harus memperjelas di panggilan saya. Itu ada kartu jemaat. Engkau punya jemaat, tanggung jawabnya apa? Jelas identitas. Mungkin tidak banyak yang dibuat, mungkin tidak penuh semuanya. Saya sudah diperjelas oleh Tuhan. Bicara kartu jemaat, itu jemaat kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Demikian pula juga saya mengundang hari ini di Jumat Agung. Kita juga jadi anak Tuhan yang jelas. Sejelas sekali-kali tidak. Yang kedua, makna Jumat Agung menurut tadi firman Tuhan yang terangkat dalam Roma pasal 6. Yang kedua dikatakan undangan itu memastikan bukan sekedar mengubah. Kematian Tuhan di Jumat Agung, Tuhan tidak mau sekedar mengubah perubahan saja, nggak hanya mau, sebab Tuhan mau memastikan. Coba nanti baca di Injil ini tentang peristiwa Jumat Agung. Lah, penjahatnya berkata, katanya robohkan bait Allah 3 hari nanti dibangun. Lah, kowe ora iso nyelamet awak dhewe. Tapi salah satu penjahat berkata, kalau kita melakukan sampai di tempat ini, sampai peristiwa ini, karena masalah kita, kasus kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau orang ini, dia orang baik, tapi aneh, perkataan Yesus mendengar itu, Yesus tidak menyalahkan status mereka di kanan atau di kiri, menyatakan status mereka ini yang salah, itu yang salah. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Coba bayangkan, di hari Jumat Agung itu Yesus menjelaskan identitasnya, tidak penghukuman, tidak pencacian, tidak mencari kesalahan. Walaupun Tuhan tahu dengan mata dan telinganya sendiri dekat tidak jauh, jelas Yesus tidak jawab. Tapi jawabannya salah. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang kedua, Tuhan mau di Jumat Agung ini bukan sekedar mengubah. Coba lihat Roma 6 ayat 6. Ada di renungan ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mati itu untuk kita, yang Tuhan disalibkan itu untuk mengubah tubuh kita yang berdosa hilang kuasanya. Jadi Tuhan mau mengubah status, bukan hanya identitas, bukan mengubah status, tapi perubahan yang radikal dikatakan. Sehingga Yesus dikatakan dia serahkan tetelestai supaya Tuhan pengorbanan di atas manusia, supaya kematianmu itu mengatasi segala zaman dan segala waktu, baik kematian itu merebut dari alam zaman sebelum Yesus sampai zaman setelah Yesus. Karena dia ingin merebut, maka karena kita tahu dari
ketemu anak pribadi yang hari ini kita diundang di kematiannya. Bukan hanya karena untuk mengubah status saja, ya itulah aku Kristen, sekarang aku Kristen. Tidak sekedar itu. Sekarang kita merubah hidup dalam Tuhan, itu harus ada perubahan. Yesus merubah kehidupan, salib menjadi mahkota. Walaupun mahkotanya itu mahkota duri, mahkotanya adalah perkolok-kolokan, mahkotanya yang di jemaat saya baca, wow, pakune sakmono, salepe sakmono, cambuane sakmono, wah penderitaannya total. Tidak ada orang yang sama. Rasul Paulus pun dicambuk, tidak bisa sama dengan Yesus, apalagi kita. Tapi tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Karena kita tahu artinya perubahan itu terjadi ketika kita mau mengenal pribadi Allah. Walaupun hari ini Yesus harus masuk di gua, harus dimasukkan di perut bumi, harus bersembunyi beberapa waktu lamanya, harus ada perpisahan mengajar kita. Apapun masalah kita jangan lupa mengenal Dia. Yang ketiga, Jumat Agung itu mengajar kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Coba kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga, Jumat Agung itu bukan hanya memberi status, bukan hanya sekedar berubah, tapi menjadi alat-alatnya Tuhan. Roma katakan, janganlah kamu menyerahkan anggota, tapi serahkanlah kita pada pribadi Allah. Dan kita serahkan Tuhan punya maksud menjadi senjata kebenaran. Dengan lain kata, menjadi alat-alatnya Tuhan. Jumat Agung sebenarnya kenapa beda dengan yang lain? Karena Tuhan mau kita jadi alat-alatnya. Memang perlu Tuhan memulai satu alat pribadinya sendiri, menyerahkan bagi tebusan banyak orang. Dengan cara itu kita lihat, dengan cara itu Yesus harus mengalami merebut kita. Tetapi setelah itu gantinya siapa? Yesus pergi ke surga, Yesus pergi ke alam maut dan merebut maut itu dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut dikalahkan oleh Yesus. Tapi lepas daripada itu, Yesus mengatakan kita menjadi alat perpanjangan Tuhan, senjata-senjatanya. Maka ketika kali ini, selama Minggu Advent, Minggu Palma, Bapak Ibu ada yang berpuasa, mungkin puasanya Pak puasanya piye ya, puasanya sak iso. Sing penting bukan sekedar wetenge ngelih, tapi mendekatlah mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin poso sapi karmangan dilatih orang pokok, yang penting kita belajar mengenal Tuhan dengan kita membaca firman-Nya, dengan kita merenungkan. Mungkin kita hanya poso beduk, yaitu setengah hari, atau mungkin pantang, atau mungkin ngebleng apapun. Tapi Tuhan gak minta kita mengencangkan perut kita supaya tahan lama. Tapi kita minta
tugasku tetelestai, sudah selesai. Tuhan ingin memberikan amanat itu kepada kita menjadi anaknya. Maka besok di hari Minggu maka dia kalahkan kuasa maut itu dengan kebangkitannya, karena ingin menjadikan senjata-senjata kebenaran itu menjadi senjata-senjata yang tepat guna. Maka dia bangkit, maka nanti dia akan naik ke surga, dan dia berkata dia akan memberikan perjanjian Bapa, yaitu Roh Kudusnya. Mereka memiliki kuasa seperti Yesus, supaya setiap bangsa yang percaya dibaptis dan menjadi murid-murid yang memiliki perjanjian Bapa. Itulah tujuan Tuhan. Maka hari ini Jumat aku menjadi agung karena kita jangan menjual tubuh kita. Jangan kita memperdagangkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kita adalah senjata kebenaran. Kita menjadi alatnya Tuhan. Maka dia harus tetelestai, dia harus selesai. Tuhan tidak bisa hidup 1000 tahun lamanya seperti Kain Anwar berkata dalam kisah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Hanya 3,5 tahun dia hidup dalam kemesiasannya. Dia hidup sebagai alam sebelum kemesiasnya 30 dan 3,5 tahun. Waktu yang masih pendek, tapi yang waktu yang panjang itu senjata kebenaran, alat-alatnya Tuhan. Maka dia ini menjadi agung karena Tuhan mau kita menjadi alat-alatnya, alat-alat yang bekerja bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Roma 6 ayat katakan, seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan kematiannya. Dan oleh karena Kristuslah kita mati, dan oleh karena Kristuslah kita hidup, dan kita menjadi alatnya. Karena demikianlah kita telah dikuburkan bersama dengan Dia, disalibkan, diundang dalam Jumat Agung, supaya kita merasakan Yesus itu mengasihi kita sedemikian rupa. Nanti filmnya ya, saya bisa siapa ya? Saya nggak tahu. Ya, ada film pendek kita ingatkan. Nah, Yesus seperti ini. Coba kita lihat sebentar, karena Tuhan mau kemuliaannya itu dijadikan menjadi alat-alat kemuliaannya. Kita tidak ini berapa?
Tapi coba hari ini, mungkin kematian Yesus akan menjadi undangan yang sia-sia. Kematian Jumatan akan menjadi sia-sia kalau kita sebagai anak Tuhan kita tidak jelas identitas kita. Identitas kita yang cuma butuh waktu mengikuti alam aja. Tuhan tidak mau. Tuhan punya maksud tujuan. Dia mau begitu karena Dia supaya seluruh umat Tuhan diselamatkan oleh karena karyanya Dia mau. Dia sudah lakukan dengan sempurna. Tidak ada satu kata firman Tuhan yang dicatat dalam pewahyuan perjanjian lama tidak dikenal 100% kenal. Yang belum pendapatnya satu, Dia akan datang menjemput kita anak-anaknya. Maka kita harus menjadi alat-alatnya, senjatanya, supaya orang tidak dibinasakan karena dosa. Dialah yang mati adalah Yesus sekali dan untuk selamanya. Kita menangkan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan hari ini Jumat. Ketika Tuhan undang engkau di kematiannya, apa respon kamu? Kita nikmati hadirat Tuhan. Kalau hari ini adalah hari pertabungan Tuhan. Tuhan undang kita. Ada seperti 2000 yang lampau. Apakah kita terus kita pergi? Tuhan, aku rasa sanggup Tuhan. Aku tinggalkan bensin ibu-ibu wae sing teko, yang pelayan-pelayan wae sing teko, jemaat lain. Enggak sanggup. Tetapi hari ini Tuhan undang kita sesimpel apapun, sesuka cita apapun, Tuhan undang kita. Bukan bicara tentang kebangkitan, ini bicara tentang pemakaman. Apa yang perlu kita makamkan harus kita kuburkan. Sebentar lagi masuk di liang lahat, sudah tidak diingat-ingat lagi apa yang perlu kita makamkan. Tuhan mau mati membawa dosa-dosa kita dari cambukan yang begitu menyakitkan, jatuh berapa kali. Tapi Tuhan mau segala cerita itu dihabiskan dan dibawa ke alam, tidak bangkit lagi. Hari ini Tuhan mau kuburkan manusia lama kita, tabiat lama kita yang tidak berkenan. Jumat tapi bukan sekedar rutinitas tahunan, enggak, jangan. Tapi hari ini Tuhan, saya ingin aku bukan identitas lama saya. Biarlah Tuhan identitas baru yang kami terima di dalam Kristus. Setelah itu aku belum meningkat, mengubah hidup dan gaya kami sebagai anak-anak senjata kebenaran. Walaupun mungkin tidak mudah menjadi alat senjata kebenaran, diremehi betul, disanksikan iya, tetapi kita belajar sekali-kali tidak, kita harus jadi terus senjata kebenaran. Jangan tinggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau bekerja bagi kami. Biarlah Tuhan, di Jumat Agung ini kami sadar Tuhan, kami tidak sempurna, kami banyak cacat. Tetapi hari ini, ketika Engkau undang kami di acara pemakaman, tepat
sore ini Tuhan sudah masuk di alam. Biarlah kami juga terhubung dengan kami. Identitas lama kami, perubahan lama kami ingin berubah seperti menjadi alat yang mengendali. Haleluya. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau
Tuhan tentang sifat Aku pada setiap kami, membuat kami sadar pada sore hari ini undangan kematian Engkau di atas kayu salib semata-mata bukan untuk ketenaran-Mu, tetapi untuk setiap kami manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang egois, manusia yang munafik. Hari ini Tuhan, Engkau pelajari setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kalau undangan itu bukan hanya untuk membuat kami lepas dari dosa, tetapi undangan itu semata-mata untuk kami sadar bahwa keselamatan tidak dapat kami peroleh dengan kami berbuat baik, tetapi kami harus percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami pun menyadari Tuhan, undangan yang Kau berikan untuk keselamatan setiap kami bukan bersifat yang sekejap, tetapi undangan keselamatan yang telah Kau berikan, janji-Mu itu adalah untuk kehidupan setiap kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami menyadari itu firman-Mu yang sangat penting bagi setiap kami. Pada malam hari ini Engkau pun menyadari kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami berbuah berkenan. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Harim yang telah naik perdana firman Tuhan. Tuhan, Kau pakai beliau makin hari makin berkenan, makin hari makin indah adanya. Demikian pula setiap sedang jemaat yang ada tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak, kami percaya Tuhan melawat mereka dimanapun, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, alat yang menghasilkan sebuah pertobatan, alat yang membuat orang yang belum percaya boleh menjadi percaya, mereka yang mundur mereka boleh kembali dekat mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami adalah alat senjata-Mu. Terima kasih. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan punya rencana yang indah. Rencana-Mu yang sesuai kami dengar pada hari ini adalah menghasilkan sesuatu yang indah di kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang telah Tuhan singkapkan. Engkau menerka dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan apa yang telah beritakan di dalam hidup kami ini menjadi bekal hidup kami itu selama-lamanya. Kami serahkan gereja ini dengan kasih-Mu. Engkau berkati setiap jemaatnya, Engkau berkati kita hari sekeluarga. Engkau berikan masa depan yang bilang-bilang ke atas anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pemberitaan firman Tuhan yang telah menaikkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama kita menyanyikan kepada Tuhan, melengkapi dari pada saat malam hari ini kita akan persembahan kita, surat
berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita kemudian Yesus disalibkan sebab cintanya kepada berkata, waktu beberapa menit saja hari ini umat seperti biasa. Besok hari Sabtu mungkin ujian latihan, tapi rupanya bisa yang layani adalah ibu ini, jadi mungkin latihannya lebih awal gitu saja. Sabtu tetap kita masih dalam Minggu Palma, yaitu Sabtu Putih. Bapak Ibu silakan tetap dalam menjaga hadirat Tuhan di keluarga, baca firman Tuhan, pahami supaya besok ketika hari Minggu kita ibadah Paskah, mengerti Paskah itu seperti ini. Biar Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut. Besok hari Minggu ibadah kita seperti jam 9 dilayani oleh Pastor Lukas Franky, itu hamba Tuhan GKI Family Blessing. GKI Family Blessing. Saya belum kenal, saya kenal karena dari Bu Hewi ngasih, ya biar Rehoboth itu dikenal supaya banyak orang tahu bahwa Rehoboth gimana, bukan Rehoboth yang seperti yang itu gitu ya. Ya, dia dari Family Blessing GKI. Tempatnya mana? Saya belum bisa. Nah, seusai ibadah ini, Bapak Ibu jangan langsung pulang, di situ ada berkat Tuhan, ucapan syukur saya karena Tuhan beri tambahkan umurnya 1 tahun menjadi lebih muda lagi, yaitu 50 tahun. Ya, saya berterima kasih buat ucapannya, buat doanya. Ya, biarlah di momen ini saya semakin menjadi alatnya Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan dan urapan Tuhan semakin dinyatakan olehnya. Sebelum kita akhiri, tidak ada pengumuman itu besok hari Minggu ada ibadah Paskah. Persiapan diri kita untuk menerima firman kebangkitan bagi kita. Ya, hari ini Yesus mati untuk saya. Matinya seperti apa, dan di alam kubur dia sedang berbuat apa. Yuk baca firman Tuhan di Sabtu Putih, menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Kita bangkit berdiri, saya minta bantuan. Biasanya jemaat yang ulang tahun saya panggil, saya doakan. Sekarang saya kepingin doanya jemaat angkat tangan, saya tak tunduk kepala. Ya Bapak, yuk kita, Bapak Ibu silahkan angkat tangan, berkati saya dengan berdoa dan berkat yang terbaik. Nah, saya
Terima kasih. Saat ini hamba-Mu Terima kasih. yang ke-50 tahun. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu akan Terima kasih Tuhan. Bapak membela diri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Terima kasih tahun Tuhan. 1 tahun ini Tuhan. Kami Terima kasih percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan Yes. selalu memelihara hamba-Mu ini. Dan kami Yes. percaya Tuhan berkati Yes. pelayanannya Terima kepada kasih Bapak. Tuhan. Berkati Terima Tuhan Bapak kasih. hari ini di dalam tangan-Mu. Terima Kami kasih. berdoa untuk istri dan Nyatakan anak-anaknya. Tuhan. Kiranya berkat Tuhan Nyatakan selalu Tuhan. melimpah di dalam Sanggup kehidupan melengkapi hamba-Mu. Tuhan. Terima kasih Untuk Bapak. melakukan Kami Tuhan. percaya Tuhan Yesus. Engkau Terpuji pelayan Bapak Engkau. hari ini pelayan Tuhan. Terpuji Hamba Engkau. dipakai Tuhan. Terpuji Luar biasa. Engkau. Dan hamba berkati gereja. Terima kasih Kami Tuhan. percaya biarlah Terima gereja kasih boleh Tuhan. selalu dipakai Tuhan tambah Terima kasih. sampai ada Amin. kemajuan dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Saya Tuhan selalu Amin. merawat hamba ini. Terima kasih, Merawat Tuhan. gereja ini Tuhan. Kami Terima boleh kasih, kuat karena Tuhan. jemaat. Bagi kami Kami boleh kuat karena jemaat umat. Tuhan. Kami boleh kuat karena yang hadir. Jemaat ini bertumbuh. Oh, terima Tapi kasih, mengasihi Tuhan. Tuhan. Terima Tapi mengasihi pelayanannya. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami Terima kasih, Tuhan. Engkau baik. dalam nama Engkau Tuhan baik. Yesus. Tuhan, Engkau sungguh Engkau baik. baik. Tuhan berkati Pak Engkau baik. dan keluarga. Engkau baik. Angkat kedua belah tangan Bapak yang dikasih Tuhan. Arahkan kepada Tuhan yang hari ini mati untuk Engkau. Ya. Yang hari ini menderita untuk Engkau. Yang hari ini harus mengalami peristiwa seperti kita. Sekali waktu akan mati, dia alami lebih dulu. Dan sekarang yakinlah dengan penuh iman bahwa dia yang berfirman, dia pula yang akan menggenapi firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai Jumat Agung ini sampai besok, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput engkau dalam kemuliaan yang sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima silakan duduk mengambil saat sebentar. Hari ini saya akan memberikan pengumuman, mungkin ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah dari Jakarta. Kita bersyukur hari ini kita bisa beli sebuah TV LCD menggantikan LED menggantikan proyektor yang rusak tapi belum bisa dibetulkan. Dengan berkat Tuhan yang ada lewat persembahan yang pakai amplop putih terkumpul, dan dengan kas gereja yang ada kita kumpulkan dengan berkat yang saya punya, yaitu istri yang ada, kumpulkan kita bisa punya alat ini. Nah, kita akan taruh di mana dan nanti kita atur ulang enaknya ditaruh mana, apakah ditaruh di bawah atau ditaruh di atas atau taruh di sana atau di sini. Nah, nanti sambil kita lihat, kiranya Tuhan memberkati, walaupun dana yang kumpul rencana untuk ke Bandung sementara ini kita alihkan ke sini juga. Dan kemarin ketika kita khotbah semangat biasanya